Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melakukan devosi kita hari ini. Sebelum kita memulai devosi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini, pagi yang baru ini, kami bisa kembali menikmati kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan merenungkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, yang menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terpujilah Allah kami, ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, devosi pagi ini Ibu beri tema Allah yang setia. Nah, ayat Alkitab yang akan kita baca itu dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 29 serta Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Baik, sebelum kita membaca ayat Alkitab yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada pertanyaan yang kita harus renungkan sejenak ya. Kamu bisa lihat di layar. Adakah hal atau kondisi yang membuat kamu merasa ditinggalkan dan dilupakan Allah dalam hidup ini? Nah, silakan kamu pikirkan kira-kira hal apa saja itu. Kalau ada lebih dari satu silakan. Sambil menulisnya, Ibu akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi pembacaan kita hari ini. Yesaya 40 ayat 27 sampai 29. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kemudian Ibu akan bacakan juga Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, di tembokmu tetap di ruang mataku. Dua perikop ayat Alkitab yang baru kita baca tadi adalah bagian dari nubuatan Nabi Yesaya. Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Nabi Yesaya. Dan yang menariknya adalah nubuatan yang disampaikan ini terjadi sesudah zaman Nabi Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan keselamatan kepada umatnya yang dimana mereka tertawan selama kurang lebih 150 tahun di Babel. Ya. Nah, ada hal yang harus kamu tahu ya. Kenapa sih sampai bangsa Israel itu dibuang ya. Nah, dalam kisah raja-raja secara khusus ucapan janji Tuhan kepada Salomo dikatakan bahwa Tuhan akan mempertahankan janjinya dan terus memberkati Israel kalau mereka tetap setia kepadanya. Tetapi Tuhan juga memperingatkan Salomo bahwa dia akan membuang Israel jika mereka tidak setia kepadanya. Kamu bisa baca di 1 Raja 9 ayat 7. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya lagi kamu bisa baca jadi bahan Bible reading kamu ya, kisah raja-raja ya. Nah, dari kisah-kisah itu kita melihat bagaimana Tuhan menuntut kesetiaan dari umatnya sama seperti dia telah menyatakan kesetiaannya kepada umatnya. Tetapi apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahkan Salomo sendiri, raja yang mendengarkan langsung peringatan Tuhan itu, jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan kita juga bisa melihat ya kegagalan raja-raja yang berikutnya terus berlanjut. Jadi seluruh bangsa Israel diperintah oleh raja-raja yang tidak pernah bisa setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Intinya, pembuangan itu terjadi akibat dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Namun ada kabar baik yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita bahas
pada pagi hari ini ya. Kondisi ketidaksetiaan umatnya tersebut tidak akhirnya membuat Allah melupakan umatnya. Pembuangan merupakan hukuman atas ketidaksetiaan umat kepada Allah. Namun, kasih Allah lebih besar dari apapun. Dan satu lagi, Allah tetap memberi pengharapan dan keselamatan kepada umatnya. Allah menepati janji bahwa Allah akan melepaskan dan menyelamatkan umatnya. Nyatalah di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Dia Allah yang setia. Di awal Ibu sudah mengajak kalian untuk merenungkan sejenak, bahkan tadi memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendaftarkan hal-hal atau kondisi yang dimana kalian merasa bahwa kalian ditinggalkan dan dilupakan Allah. Ya. Dan ketika kita sudah membahas renungan firman Tuhan hari ini, maka devosi kita hari ini mengingatkan kita yang merasa ditinggalkan dan dilupakan Allah, bahwa ternyata kasih Allah kepada kita itu lebih besar daripada kasih seorang ibu bagi anaknya. Karena itu mustahil Allah melupakan kita, khususnya pada masa keputusasaan dan kesedihan. Kemudian yang kedua, belas kasihannya untuk kita tidak akan pernah gagal. Bagaimanapun juga situasi hidup ini, Allah mengawasi kita dengan penuh kelembutan dan kasih. Dan kita dapat beristirahat di dalam keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah lah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah jugalah yang akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita itu juga. Dan yang ketiga, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Ia telah melukiskan kita di telapak tangannya sehingga tidak akan melupakan kita. Bekas luka di telapak tangan itu senantiasa di depan matanya sebagai tanda kasihnya yang besar yang dicurahkan atas kita dan kerinduannya untuk memperhatikan kita. Di akhir devosi ini, Ibu mau mengajak kalian untuk merefleksikan dari apa yang sudah kita bahas, kita baca, dan kita renungkan. Masih adakah hal yang membuatmu tetap merasa bahwa kamu dilupakan Allah dalam menjalani hidup ini? Kemudian, Ibu mau kamu menuliskan komitmen yang bisa kamu ambil dari renungan hari ini. Sambil berefleksi, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurna
segenap hidupku agar indah bagimu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita akan mengakhiri devosi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami sangat diberkati. Bahkan kami semakin meyakini dan merasakan betapa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa terus mengimani hal ini Tuhan. Roh Kudus ajari kami terus ya Bapa. Dan hari ini juga kami mau berdoa buat pembelajaran aktivitas satu hari ini. Tuhan sertai kami dan Tuhanlah yang menolong kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.